Where the fuck the function? Where the fuck the function? The way I feel right now, I feel like we need to be all alone. So if you just playing around, you need to tell your girl take a finance home. And that's Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 sosiologi ingin kami perkenalan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Laisana Putri. Dan teman kami di belakang layar ada Api Anastasia dan Janika Bintasari. Jadi di sini izinkan kami untuk kampanye sosiologi. Nah, konsep yang kami ambil yaitu di sini ada konsep kampanye itu konsep ini merupakan konsep gerakan pelajar yang mengembangkan peran aktif siswa dalam melindungi diri dan juga melindungi lingkungan sekolah dari paparan zat berbahaya seperti vape, rokok ataupun narkoba. Yang dimana ini juga singkatan dari Student Against Forbidden Exposure untuk siswa terhadap dan teranak, yang dimana siswa ini tidak hanya menghindari saja, tapi siswa ini juga berani menolak dan melawan hal-hal negatif yang masuk ke dalam lingkungan mereka. Dan dimana melalui konsep ini juga pelajar itu didorong untuk lebih sadar dan juga lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan yang ada di sekitar mereka. Lalu di sini berdasarkan poster infografis yang udah kami cari sumber dari internet, remaja adalah umur yang paling mudah terpengaruh atau yang paling mudah ingin tahu tentang hal-hal yang berbau seperti vape, rokok ataupun narkoba. Yang dimana hal ini juga sudah terlihat dari banyak kasus yang ada, terutama yang ada di sekolah ini, yaitu kasus di mana para siswa-siswi yang membawa vape, rokok ataupun narkoba ke dalam sekolah. Dan berdasarkan fakta yang sudah kami ambil, yaitu fakta remaja Indonesia tahun 2023 sampai 2025, yang dimana di sini terdapat 7,4% remaja usia 10 sampai 18 tahun sudah merokok dan terus mengalami kenaikan hingga 8,41% pada tahun 2020. Dan juga ada 10,5% prevalensi penggunaan rokok elektrik tertinggi ada pada kelompok umur 15 hingga 19 tahun. Dan terdapat 2 hingga 3 juta remaja akibat penyalahgunaan narkoba dengan sebagian besar berada di usia muda. Lalu di sini ada dampaknya. Pertama di sini dampak kesehatan serius, mengganggu paru-paru, jantung dan otak. Terus yang kedua adiksi atau ketergantungan, sulit berhenti atau merusak masa depan. Misalnya kita menggunakan narkoba, kita akan sedikit kecanduan dan itu akan merusak masa depan kita. Soal pikir ini untuk masa depan selanjutnya. Terus menurutnya prestasi fokus belajar terganggu. Jadi untuk kita agar mendapatkan nilai prestasi di akademik maupun non akademik itu akan terganggu karena kita sudah terkait dengan narkoba, rokok, vape. Terus pergaulan negatif, mudah terjerumus lingkungan yang salah. Jadi kebanyakan remaja-remaja ini selalu mengikuti ajakan teman-teman dan tidak mudah untuk menjawab tidak. Jadi mereka ikut-ikutan saja. Terus yang A, ancaman sanksi sekolah bisa terkena hukuman hingga dikeluarkan. Ini contohnya seperti kita membawa narkoba, rokok, jika ketahuan oleh guru ataupun yang lainnya, itu bisa sampai kita dikeluarkan dari sekolah dan susah untuk mencari kerja dan untuk masa depan kita. Lalu yang terakhir ada apa? Kehilangan kepercayaan diri orang tua, guru dan teman-teman. Ketika kita sudah kecanduan, kita sudah sangat sedikit untuk percaya diri, apalagi kepada guru, orang tua dan teman. Jadi kita sedikit kayak lebih suka menyendiri ataupun susah bergaul untuk teman-teman yang lainnya. Lalu di sini juga ada tanda awal, yaitu perubahan perilaku yang drastis, sering menyendiri atau menurun, prestasi menurun, mudah emosi, mulai menjauh dari lingkungan yang positif. Lalu di sini ada program yang kami ambil atau yang kami akan buat, yaitu ada 2 program yang akan dijelaskan oleh Nazar. Jadi untuk program kami program yaitu program school safety check, yaitu pengecekan tas siswa secara acak. Jadi guru nanti bakal hotel pas kelas, dia nanti bakal ngecekin tas siswa-siswa. Nanti semisal ketemu rokok atau apa yang dilarang, nanti itu bakal dapat sisnya. Nah terus yang kedua adalah care movement. Dia ini kayak istilah tukar sebaya, maksudnya kayak
inisiator jadi yang bergerak itu siswa antar siswa, jadi siswa satu dengan siswa lain itu saling mengingatkan gitu. Nah, selanjutnya juga dengan aksi awareness, sadari bahwa jangan terlarang. Jadi yang terlarang itu seperti paham dampaknya bagi kesehatan dan masa depan, dan berani bilang tidak, seperti kayak mampu mengendali diri, berani mengatakan tidak saat diajak hal negatif. S, support system, pilih teman yang positif. Jadi seperti kayak lingkungan pertemanan yang baik, membantu menjaga perilaku. Dan selanjutnya ini mengikuti kegiatan positif, fokus ke hal untuk mengembangkan diri. Ikut fokus pada hal yang bisa mengembangkan diri, misalnya olahraga, terus organisasi, belajar. Sudah. Terus dari yang sudah kita ini kita juga punya slogan yaitu kegiatan sejak remaja tentang masa depan. Yang dimana pilihan kecil hari ini bisa berdampak besar pada kesehatan dan kesuksesan di masa depan yang akan datang. Jadi sekian paparan dari kami. Apakah dari kalian ada pertanyaan? Dan pertama, saya bertanya bagaimana cara menjaga kesadaran siswa akan bahaya vape, rokok, dan narkoba. Jawab. Jadi itu kita pertama harus memberikan edukasi kepada terutama guru untuk murid-muridnya agar supaya murid-muridnya itu tidak merokok, tidak vape, dan apalagi yang lebih bahaya narkoba. Jadi guru-guru itu harus mengedukasi kepada murid-muridnya agar tidak terjerumus tersebut. Sudah terjawab? Sudah. Apa faktor yang menentukan hasilnya program tersebut dalam mengenai kondisi barang di sekolah? Izin jawab. Yang pertama adalah kesadaran dari siswa itu sendiri, karena mau sebagus apapun programnya, tapi kalau siswa nggak sadar itu cuma. Jadi yang pertama, faktor yang paling utama untuk keberhasilan program adalah faktor dari siswa itu kesadarannya. Terus yang kedua adalah faktor dari pergaulan, karena biasanya orang tahu rokok, tahu vape, tahu narkoba yang begitu dia biasanya dari pergaulan. Jadi asal icip-icip, ada juga ngikut rokok terjerumus. Ya. Terus yang ketiga adalah faktor edukasi, karena kurang edukasi biasanya orang jadi enak bisa sama-sama jadi enak lebar, tapi nggak tahu akibatnya. Terima kasih menjawab. Nah, saya Dr. PNPT dari kelas 9. Kan tadi katanya Bapak ada program mengecek atas. Itu menurut kalian nggak terlalu melanggar privasi? Tidak, karena begini, RT sekolah di sini sudah mengetahui aturan di sini. Aturannya tidak boleh membawa barang terlarang termasuk rokok, vape, dan juga narkoba. Nah, kalau misalnya ada pengecekan, ya udah, ya tidak salah sekolah. Sana ya emang sudah terikat aturan seperti itu, lalu justru malah bagus karena mencoba menertibkan aturan-aturan yang sudah ada. Sendiri itu. Tapi kalau misalkan pas tadi itu penghasilan kas dong dengan rokok. Ya, enggak juga. Bahkan sulit juga di program kita yang sekarang banyak juga yang misalnya cewek-cewek ada yang ngerokok, ada yang vape, narkoba. Jadi nggak salah itu para guru-guru atau siswa untuk ngecek tas-tas para murid-murid ceweknya juga. Aku izin bertanya ya, sebenarnya izin bertanya. Jadi nama aku Nabi Sabta Putri dari kelas 11. Aku izin tanya ke kalian, menurut kalian udah belum sih nerapin apa yang kalian kampanyein sekarang? Alhamdulillah untuk saya sendiri kebetulan saya nggak merasa ini semua tiga-tiganya, jadi benar-benar mengerti ya. Jadi alhamdulillah, dan saya juga alhamdulillah bisa untuk ngomong tidak kepada teman-teman saya untuk mengajak hal-hal yang buruk. Jadi saya bisa lebih fokus mengajar masa depan saya. Kalau doang kan
ada 3 orang. Ya, saya sih gitu. Jadi dari kita semua sudah menerapkan yang kita kampanyekan hari ini. Tuh. Pak, sudah cukup? Sekian itu kabar dari kami. Terima kasih telah mendengarkan kabar dari kelompok kami. Selanjutnya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You got a lock on the game, but there's more to come. You gotta pop that ass till the morning come. You want shots for the girl, then order some.